محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Segenap para kiai, para habaib, para sesepuh, para orang-orang tua, para hujjaj, para asatidah dan ustadzat yang begitu banyak hadir di tempat kita di Majlis Ta'lim Muawwanatul Khairiyah, pimpinan orang tua kita Al-Ustadz Haji Hamdani, yang kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat panjang umur, keberadaannya membawa keberkahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya manfaat untuk kita, dan mudah-mudahan berkahnya kita duduk di majlis yang mulia, majlis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah, segala macam yang kita impikan, yang kita harapkan, yang menjadi doa kita, hajat-hajat kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita panjang umur, sehat wal afiat, amin. Tadi protokol nyebut-nyebut panjang umur, saya baru lihat pantas minta panjang umur, depannya ada kerandak jenazah ternyata. Sallu ala Muhammad. Jadi agak-agak down juga ini saya ngomong. Biasanya depan saya ya biar nggak muda-muda banget, tapi bidadari-bidadari syurga. Ini baru tumben nih di Kemanggisan nih. Oh, Kebon Jeruk, Kampung Rawa, baru tumben saya ceramah. Yang dengerin kerandak jenazah. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur, berkah Nabi besar Muhammad. Sehat panjang umur doang nggak enak, betul? Duit juga perlu banyak, betul? Pengen duitnya banyak? Tar dulu, tar. Duit nyaut pak, apalagi yang perempuan. Wah, ngerti banget sama duit. Ini sebelum saya lanjutin, buat yang belum nikah, Habib mau kasih nasihat. Jangan cari bini yang pinter nyari duit, nanti kayak Habib. Bini Habib pinter banget cari duit, udah diumpetin tuh amplop dalam kitab, masih ketemu aja. Mudah-mudahan bini saya nggak denger dan nggak lihat ini video. Ya. Tuh, ya. Ini kayak model-model nih di sini nih. Wah, pinter-pinter ini mah nyari duitnya. Sallallahu ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir pula di antara kita para tamu-tamu kita, para guru-guru kita, abang-abang saya. Ada da'i ilallah Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Zain Al-Idrus beserta adik beliau Al-Habib Ahmad Syakir, yang kita doakan seluruh para habaib kita, para kiai, para muallim, para asatidz dan ustadzat, mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Yang hadir maupun yang tidak hadir, guru-guru kita, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam selalu dalam lindungan, penjagaan, kasih sayang, karunia, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita sebagai murid-muridnya mendapati keberkahan, ilmu, manfaat, keselamatan, kebahagiaan hidup kita dunia barzah sampai akhirat, hingga dapat di dalam hati kita tersimpan kekasih hati kita, pelipur lara kita, kecintaan kita, junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang apabila Nabi Muhammad bersemayam ada di dalam hati seseorang, hasya wa kalla,
Allah akan berikan kepada dia berupa siksa dari Allah. Apalagi hati-hati yang di dalamnya ada kecintaan terhadap hadratur Rasul, junjungan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hasya wa kalla, tidak mungkin Allah akan masukkan ke dalam syurga. Allah tidak akan masukkan ke dalam syurga, malah Allah simpan di dalam mereka. Hasya wa kalla, tidak mungkin. Modal masuk syurga cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana syurga tidak menjadi mulia, syurga tidak akan dibuat oleh Allah, bahkan alam semesta ini tidak akan dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan hanya bentuk ini semua karena kecintaan Allah yang begitu besar terhadap siapa? Terhadap junjungan kita Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Kita diundang di acara maulid. Alhamdulillah sekarang 1 Rabiul Awal. Indonesia ini Masya Allah, khususnya Jabodetabek dan sekitarnya, Masya Allah. Nggak cuma Rabiul Awal, Rabi ada 2 bulan, Jumat ada 2 bulan, Rajab, Sya'ban masih ada orang bikin maulid. Sallu ala Muhammad. Lihat, ini bentuk ekspresi umat Nabi Muhammad, bentuk ekspresi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang menginginkan mengekspresikan kecintaan kita terhadap junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Kita diajak bersalawat. Tadi baca kitab maulid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Di dalam doa yang tadi kita sama-sama dengar, kita baca, Habib Ali sampaikan, wa antuballighana min syarafil gurbi ilaik wa ila hadzal habib ghayah amalina. Ini cukup hadirin. Kalau kita benar, punya hati benar, hadir di dalam maulid Nabi besar Muhammad, hanya menginginkan kedekatan diri kita kepada Allah dengan landasan kecintaan dan pula kedekatan kita yang Allah akan sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sebagai puncak harapan-harapan dan doa kita. Cukup antum orang apa lagi, lupa lagi, Kampung Rawa, Bonjeruk dah ya. Orang kebon jeruk hadir sekali saja. Kalau tadi saya sebutin sampai 6 bulan kita hadir maulid. Habis dari sini besok ada maulid lagi, ada maulid lagi, ada maulid lagi, terus sampai Sya'ban orang masih bikin maulid. Tapi lihat, kalau ini doa benar-benar diresapi oleh kita, cukup sekali saja hadirin. Datang kita ke maulid, jadi wali atau kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa para kekasih Allah? Yang mereka puncak harapannya, doa-doanya yang diminta bukan dekat sama capres, bukan dekat sama cawapres, bukan dekat sama caleg, tapi dekatnya kepada siapa? Kepada Allah dan kepada junjungan Habibuna Muhammad. Biar tetap milihnya Anies juga nggak apa-apa. Yang penting dekat sama Allah. Mau sama siapa kek pilihan kita, yang penting dekatnya kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah. Yang ada di hati kita adalah Allah. Yang kedua ada junjungan kita Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Itu acara maulid. Emang apa iya Habib bisa jadi wali duduk di acara maulid? Oh, siapa bilang enggak? Malam penuh cinta. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi mencatatkan bait syairnya. Beliau mengatakan begini, mawaidul khair mabsutah liman la yarid fi syahr fihi an-nabiy al-mukhtar Taha wulid. Sallu ala Muhammad. Syahrul ata wal madad وين الذي يستمد فيه النبوة
badat anwaruha tattakhid kam min qaumin kam min muwaffaq bihubbih lin nabi qad sa'id. Ini lagi ingat terus takut-takut lupa, jadinya agak tersendet-sendet juga nih ya. Yang dikatakan nih subhanallah, mungkin ini juga apa yang diinginkan para aulia wassalihin untuk disampaikan ya. Kebetulan ingat lagi ya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, mawaidul khair mabsutah liman bayarid. Hidangan dari Allah, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dibentangkan. Bahasa Betawinya ini pada udah hujan apa belum? Udah dapetin hujan? Air nggak susah di sini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya nggak pada susah ya. Berkahnya maulid mencintai Nabi besar Muhammad. Di daerah-daerah lain pada ngadu, Habib, kampung saya Habib, kekurangan kekeringan air, udah lama nggak hujan Habib. Apa bikin sholat istisqa Habib? Ya bagus. Tapi kalau udah masuk bulan maulid, ini dunia hujan sekalipun hadirin nggak bakal dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau bukan karena junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Bu, paham nggak Bu? Ini udah ngos-ngosan nih saya ngomong. Bu, yang sebelah sini paham apa enggak? Nanti ya, mudah-mudahan semuanya jadi bidadari syurga. Tapi mau nggak jadi bidadari syurga? Bener mau. Syaratnya satu, masuk keranda dulu. Sallu ala Muhammad. Lagi keranda aneh-aneh aja di depan orang ceramah ditaruhnya, gemes jadinya saya. Ini kan nengok ke sini, ngeliat, ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tukang mandiin ya. Tapi biarin dah, kita kenal sama Ustaz Hamdani, asal jangan buru-buru kita disiangin sama beliau juga. Ngerti disiangin? Sampai mana tadi ya? Sampai mana? Sampai disiangin. Ini kayaknya ibu-ibunya nih. Dibentangin, Beb. Nggak akan satu daerah itu ya diberikan kasih sayang sama Allah, melainkan cara ngedapetin kasih sayang Allah itu jalur cepetnya, jalur ringkesnya, jalur paling diterimanya lewat pintu Habibuna Muhammad. Nggak ada yang lain. Kenapa Habib katakan begitu? Kalau tadi Maulid Habsyi yang kita baca, ada namanya maulid yang dikarang atau yang kita kenal Maulid Ad-Dibai li Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau catatkan tuh sebuah kalimat sanjungan yang memang benar berdasarkan dalil dari hadis qudsi yang Allah firmankan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad. Beliau nyatakan apa? Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud ya ashrafa man nala al-maqam al-mahmud. Ja'at rusulun min qablika walakinnahum birrif'ati laka syuhud. Birrif'ati wal 'ula laka syuhud. Sallu ala Muhammad. Bentar ada iklan. Ada yang datang. Abang saya juga yang datang, guru saya juga, Ustaz Habib Husain Al-Haddad. Masya Allah, kita doakan beliau sehat panjang umur. Fadhal Habib.
Sallu ala Muhammad. Lanjutkan apa jangan? Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saudara-saudara kita di wilayah-wilayah yang lain mengalami masa sulit karena hujan udah lama nggak turun, katanya begitu. Ngadu sama saya begitu, Bu. Bener apa enggak? Bener kali ya? Hah? Panas banget lagi di kota sekarang ya? Jangan saya nanya sama yang ngurusin di negara ya. Tapi untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diajarkan oleh ulama-ulama kita buat tahu diri. Buat apa? Tahu diri. Allah Nabi doain kita. Semoga Allah merahmati orang-orang yang tahu dirinya. Yang tahu diri. Maksudnya apa? Biar banyak rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad. Untung Majelis Muawwanatul Khairiyah mengadakan maulid tiap tahunnya. Untung apa enggak? Wallahi, ini keuntungan untuk daerah ini. Bahkan untuk lebih luas dari daerah ini pun, ini sebuah keuntungan majelis yang kita yakin bakal menghalau bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa? Karena tujuan kita ingin menunjukkan rasa cinta kepada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tadi itu, ini alam semesta nggak bakal dicipta sama Allah hanya sebagai pertanda, isyarat yang bahwasanya ini semua, mau matahari, mau rembulan, mau awan, mau oksigen, mau tumbuh-tumbuhan, sampai engkong buyut kita. Siapa engkong buyut kita? Ini kan semua cucu Nabi nih, benar apa enggak? Betul apa enggak? Siapa engkong kita, uyut kita yang pertama? Abul Bashar, Nabi Allah Adam. Ini semua cucu Nabi. Tenang aja, nggak usah ribet, nggak usah ribut. Ini bener nggak nasabnya? Nih semuanya cucu Nabi. Udah susah banget ngomong begitu ya. Betul apa enggak? Benar. Saudara semua kita. Ada orang di sini yang masih suka ribet-ribet. Ngajinya nggak jelas. Ngaji nggak jelas. Orang yang hadir maulid itu tahu. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Lewatin dulu rasa syukur itu kepada Nabi Muhammad. Makanya orang tua-tua kita ngajarin apa? Mau apa kek acaranya? Baca maulid. Ngapain emang Habib baca maulid? Emang disuruh Habib? Allah nyatakan dalam firman-Nya yang termaktub dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh lisan mulia junjungan Habibuna Muhammad. Dan disitir ini hadis termaktub dalam kitab Kashifatus Sajah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Lihat ulama Banten zaman dulu. Zaman sekarang kayak gimana? Ada yang model-model nggak di Banten? Saya juga nggak tahu, saya ngomong doang. Yang penting kita tadi sepakat apa? Kita cucu Nabi semua. Sallu ala Muhammad. Kita nyambung ya, nyambung kan? Nggak perlu ekstrim banget Habib Toha ngomongnya kan? Jangan pakai nyebut-nyebut tes DNA dah. Ntar makin 2 jam nih saya ngomong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Kashifatus Sajah ada disebut hadis qudsi. Allah nyatakan, "Abdi lam tashkurni. Idza lam tashkur man ajraitu ni'mati ala yadihi
Ingat kata Allah, pesan dari Allah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad. Hamba-hambaku, kalian tidak akan aku golongkan kepada hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah. Orang kalau udah nggak dianggap sama Tuhan karena nggak pandai bersyukur sama Allah, mau kemana mintanya? Mau kemana dia bakal bersimpuh? Mau kemana dia akan meminta? Mau kemana dia akan diberikan pertolongan? Sama capres? Sama cawapres? Ini kan enggak, duitnya udah kagak, berantem aja gara-gara coblosan. Dari zaman ke zaman berantem aja gara-gara urusan begitu. Umat Islam, ayo saatnya kita bangkit dari kebodohan menuju kecerdasan. Nanti bab cerdas, nanti ada babnya lagi. Mudah-mudahan saya masih bisa bicara 2,5 jam lagi, dan suaranya masih ada, dan masih ditungguin sama jamaah di Klender. Ya. Apa Allah nyatakan? Engkau, wahai hamba-hambaku, tidak aku kelompokkan, tidak aku golongkan kepada hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah. Apabila kalian tidak pandai bersyukur kepada manusia yang hanya kepada dia aku berikan, limpahkan segala macam bentuk kenikmatan. Bagaimana tidak nikmat? Tadi kita udah dengar, nggak diciptain alam semesta kalau bukan karena Nabi Muhammad. Jadi kalau kekeringan, jangan cuma kering air, jangan cuma kering, biar kantong kering juga. Ingat sama Nabi Muhammad. Pengen sehat, sholawat sama Rasulullah. Tunjukkan rasa syukur kepada Allah melalui orang yang memang begitu banyak Allah limpahkan, begitu banyak nikmat-nikmatnya kepadanya, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Jadi insya Allah orang Kebon Jeruk, mudah-mudahan berkahnya maulid bukan hanya airnya aja yang melimpah, rezekinya juga melimpah. Tumben tuh ibu-ibu pada mingkem aja tuh. Udah diwakilin Habib sama yang nyari duit kan begitu ya. Tapi ibu-ibu juga biar banyak rezekinya ya Bu ya. Saya persingkat lagi. Kalau tadi Al-Habib Ali mengatakan mawaidul khair mabsutah liman bayarid fi syahr. Kapan tuh dibentangkan tuh hidangan, anugerah, kasih sayang, pemberian, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang memang siap untuk nampung apa saja pemberian dari Allah. Bukan karena siapa-siapa, Allah nyatakan begitu. Para ulama, para aulia, mereka menjadi wali, enggak satu, bahkan banyak. Mereka mendapatkan magam, kedudukan, atau peningkatan dari magam ke satu magam dari lain yang magam lagi. Mereka dapatkan di bulan ini, fi syahr, fihi nabiyil mukhtar, Taha ulid. Kapan itu? Di bulan ini. Di bulan di mana Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan Allah yang terpilih dari sekian banyak Nabi, 124.000 Nabi yang Allah titipkan kepada mereka nubuwah. Tapi yang mukhtar, yang terpilih adalah Taha Lulid, yang dilahirkan yang bernama Taha, yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad, yang kita suka baca ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah
kira-kira udah baca ini berapa ratus kali kita? Baru sekali. Udah banyak, udah sering kita baca nih sholawat. Kira-kira kalau ditanya sama orang Kebon Jeruk, bosen nggak baca sholawat sama Nabi Muhammad? Bosen nggak baca sholawat sama Rasulullah? Bosen nggak baca sholawat kepada manusia yang akan memberikan kita syafaat? Gak ada kita bosan. Kenapa? Itu Allah pertontonkan, demonstrasikan di hadapan kita. 1400 tahun lebih Nabi Muhammad telah wafat, jasadnya telah dikebumikan, tapi mukjizatnya masih dirasakan oleh orang Kebon Jeruk. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Itu Nabi. Salah satu mukjizatnya Nabi, beliau apabila dilihat orangnya nggak ngebosenin kayak kita, jujur-jujuran aja dah, bener apa enggak? Orang bosen, makanya saya bilang sama Haji Hamdani, tahun besok saya nggak usah ceramah deh Ustaz, ya, saya dengerin aja dah, takut orang sini pada bosen sama saya. Orang bisa jadi bosen sama orang lain, tapi mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling indah wajahnya, manusia yang paling tampan rupanya. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kalau melihat Habib Toha, mungkin orang ada yang nek, paham nek, bosan. Tapi wallahi, memandang wajah Habibuna Muhammad, memandang wajah kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah karuniakan atas berkah duduknya kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, ya Rabb, mudah-mudahan Engkau tidak halangi kami untuk bisa memandang wajah indah kekasih kami Nabi besar Muhammad. Dunia barzah sampai akhirat, ya Rabb, minta itu Habibie. Nggak ada magam yang paling tinggi di kalangan para kekasih-kekasih Allah, para aulia-aulia wassalihin, melainkan Allah berikan itu kedudukan dapat melihat wajah indah kekasih kita Nabi Muhammad. Ya Rabb, Nabi nggak ngebosenin orangnya. Gak pernah saya baca di manaqib para aulia yang bukan hanya mimpi bersama atau bisa menemui dalam mimpinya wajah indah Nabi Muhammad. Gak pernah, boleh tanya sama habaib kita, para kiai kita, pernah gak ada di salah satu manaqib fulan ke, kiai ke, habib ke, tertulis saya bosan mimpi ketemu Rasulullah? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Bahkan tidak jarang para agtab, para kekasih-kekasih Allah, dan memang sesuai janji Nabi Muhammad, barang siapa orang yang dapat melihat wajahku ketika bermimpi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbolehkan untuknya dapat melihatku secara langsung. Minimal sebelum kita meninggal dunia dah. Ya Rabb, mudah-mudahan yang ngopenin kita Rasulullah, mudah-mudahan yang ngopenin kita para malaikat, mudah-mudahan yang ngopenin kita para aulia wassalihin. Pengen itu semua? Gak ada satupun yang tadi kita sebut di dalam hatinya memiliki kebencian terhadap sesama. Gak ada. Gak ada ajaran Nabi Muhammad yang sampai kepada kita. Nabi Muhammad ngajarin kita benci satu dengan yang lainnya. Bahkan Nabi yang katakan bahwasanya aulia-aulia dalam umatku itu, inna abdala ummati
La yadkhuluna al-jannah bi kasratis shalah wala sadaqah wala siyam. Itu para wali-wali itu, kata Nabi, mereka nggak masuk surga bukan karena banyak sholatnya, padahal sholatnya banyak. Sholatnya banyak. Emang kita sholat kira-kira isya tadi berjamaah nggak? Mereka para kekasih Allah banyak sholatnya, dia jaga berjamaahnya. Tapi Nabi mau tekankan, bukan karena sholatnya yang banyak, bukan karena puasanya yang banyak, walaupun memang puasanya banyak, bukan karena sedekahnya yang banyak, walaupun memang sedekahnya banyak, tapi yang menjadi keunggulan mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat derajat-derajat mereka kepada magam-magam yang begitu luar biasa, karena mereka punya hati yang selamat. Hati yang selamat. Singkatnya, dalam riwayat hadis kita temui Nabi itu mengkategorikan orang cerdas. Bahasa hadis itu al-khayyis, orang yang orang yang Tadi Habib katakan, ayo dong umat Islam, jangan mau dibodoh-bodohin aja. Betul? Betul? Kita harus jadi umat yang cerdas. Nabi kita tuh nabi yang cerdas loh. Nabi paling cerdasnya manusia. Gimana nggak cerdas? Bukan manusia yang ngajarin Nabi, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang mau ikut Nabi, ayo jadi manusia-manusia yang cerdas. Siapa manusia cerdas itu? Ini bukan karena ada keranda depan saya ya, tapi memang bahasa hadisnya orang yang cerdas itu adalah orang yang memiliki setir, kendali atas hawa nafsunya. Dan selalu yang dipikirin amal-amal apa yang nanti setelah hidupnya di dunia dia bakalan bawa. Tuh udah dipikirin tuh orang cerdas. Dilanjutkan apa? Wal ahmaq. Ini kalau jahil dalam bahasa Arab, bodoh yang masih bisa diajarin. Kalau jahil. Tapi kalau udah orang Arab nyela kita ya ahmaq, wah udah repot deh tuh. Repot deh tuh. Kenapa Habib repot? Dia sangka kita tuh model-model orang Senewan. Tahu orang Senewan? Ada yang jualan es krim nggak? Ada orang kalau mau tahu orang Senewan apa enggak, kasih dia es krim. Kalau dimakan nggak pakai ditiup berarti normal. Kalau makan esnya sambil ditiup, nah orang Senewan tuh. Paham orang Senewan? Nah, nih udah mirip-mirip orang Senewan dah. Tuh yang dikata Nabi. Kenapa? Orang Senewan itu gara-gara nafsunya. Gara-gara nafsunya, ngikutin hawa nafsunya, tapi nyangka dirinya itu dekat sama Allah, bakal masuk surganya Allah, bakal diampunin sama Allah. Ini tipe orang Senewan kata Nabi. Orang apa? Orang Senewan. Orang Senewan tuh kalau mau tahu gara-gara nafsunya, dia nggak mau sholat berjamaah. Gara-gara nafsunya, nafsu pribadi, nggak mau sholat jamaah di masjid. Oke, gua sholat di masjid. Gara-gara nafsunya nggak mau datang ke masjid untuk apa? Cari takbiratul ihram bersama imam, nggak mau. Ini tipe orang Senewan yang mengedepankan nafsu. Nafsu boleh apa aja. Nafsu duit banyak kah? Ngurusin duit aja sampai lupa sholat. Nah, mudah-mudahan yang hadir maulid nggak begitu ya. Hadir maulid sekali bisa jadi wali. Tuh kalau tadi tuh begitu banyak tuh diamalin tuh, jadi wali pak. Jadi wali pak. Nggak mungkin nggak jadi kekasih Allah. Tuh orang Senewan gara-gara nafsunya berantem sama tetangga, gara-gara nafsunya nggak akur sama saudara, gara-gara nafsunya putus tali silaturahim di antara sesama, gara-gara nafsunya saling cela, saling provokasi. Gara-gara nafsu. Ini namanya orang Senewan. Katana, terserah, jangan sakit hati sama Habib Toha.
sakit hati aja sama Rasulullah sono. Nah kita kan cuma nerjemahin doang ya. Tapi subhanallah, di akhir zaman ini ada yang senewennya kuadrat, dongoknya kuadrat. Kalau tadi kata Rasulullah itu masih pangkat 1, ada yang pangkat 2, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 10, pangkat 100, pangkat 1000. Kok begitu Habib? Coba lihat dah bentar lagi. Ini sekarang aja udah mulai. Tahun berapa nih? 2020. Bentar lagi 2020. Banyak orang senewan. Tapi yang kuadrat. Yang kuat. Gara-gara nafsunya orang, dia yang gak sholat berjamaah. Gara-gara nafsunya orang, gak sholat duha. Gara-gara nafsunya orang, gak sholat witir. Gara-gara nafsunya orang, gak bangun malam. Yang parahnya lagi, gara-gara nafsunya orang, dia isi hatinya dengan kebencian terhadap saudara-saudara muslimnya yang lain. Ini kan berarti senewannya kuadrat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Iya Pak. Kita nggak diajarin sama Nabi saling berselisih. Nabi itu paling sedih kalau ada umatnya saling bermusuh-musuhan. Nabi paling sedih kalau ada umatnya saling berkelahi. Nabi paling sedih kalau ada saudara nggak akur sama saudaranya, muslim nggak akur dengan muslim yang lain. Mau siapa kek pilihan kita? Nabi kita adalah Nabi besar kita Muhammad. Yang nggak boleh itu berpecah belah. Kalau ada yang berpecah belah, apalagi main timpuk-timpukan, zaman 5 tahun belakang tuh, ya sampai nggak jadi bebesan. Nanti nggak sampai nggak jadi bebesan. Ada yang nggak jadi besanan, kan nih senewan banget nih orang. Cuma gara-gara beda pencoblos. Tuh coba, ayo jadi yang cerdas kata Nabi. Orang yang cerdas, hak Habib misalnya mau pilih siapa kek, hak sah. Mau dekat sama siapa kek, hak sah. Waktunya ngaji. Jangan kayak yang udah gua males no sama Habib Ano no, karena pilihannya si Ano. Banyak nggak yang begitu? Gua males sama Kiai Ano no, karena dia tuh pilihannya beda sama gua. Males lagi gua ngajinya sama dia. Banyak nggak yang begitu? Masjid sekalipun males gua datang ke masjid Ano. Kenapa? Karena udah didatengin sama calon yang A, B, C, D, dan E. Ini namanya dongok yang kuat. Paham sampai sini? Jadi intinya malam ini saya pembahasan dongok kuat. Yang paling dongok lagi ngaku cinta sama Nabi, yang emang udah diajarin kita bermanhajkan, bertorikohkan ahlus sunnah wal apa tuh ahlus sunnah wal jamaah? Panjang kalau mau dijelaskan, cuma inti-intinya yang merebak sekarang, orang ahlus sunnah wal jamaah tidak hanya mencintai Rasulullah, tapi mencintai apa yang menjadi kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mau ada Habib lagi, imamahnya lebih gede dari Habib Toha, kayak periuk nasi kebuli. Sudah saya ngomong pas bandrol aja. Emang begitu Alex suka ngomong. Bukan cuma ban Vespa, kayak periuk kebuli katanya. Ngajarin saudara-saudara, berbeda dengan leluhur kita, para ulama-ulama kita yang ahlus sunnah wal jamaah, cinta sama ahlul bait, cinta sama sahabat. Kalaupun ada Habib, pakai imamah, pakai sorban sama kayak saya, tapi ngajarin saudara-saudara benci sama sahabat Nabi, tinggalin. Pesan siapa? Bukan pesan saya doang, pesan guru-guru kami. Tinggal, nggak manfaat itu majelisnya, nggak bawa manfaat. Kenapa nggak bawa manfaat? Nabi nggak ngajarin kayak begitu. Nabi nggak ngajarin benci sono, benci sini. Kalau udah jadi ustad, ngalah-ngalahin tukang parkir.
Ngerti tukang parkir? Ini wilayah gua. Lu kalau mau buka majelis taklim jauh-jauh dari gua. Emang dakwah lapak-lapakan kayak tukang parkir. Enak aja. Ini nggak boleh nih yang kayak begini juga. Mau ada kiai lagi. Paham? Kan Habib udah gantian dong. Kan tadi Habib udah dikomong, ya. Jadi nggak ada dusta di antara kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Mau kiai lagi, jangan cuma pakai peci, bisa terbang sholatnya. Bisa apa? Jangan cuma pakai peci, ngarang kitab ratusan jilid lagi. Jangan cuma 20 lembar. Paham nggak sini? Ngajarin kita benci sama anak keturunan Nabi, tinggal, nggak manfaat ilmu kita, nggak manfaat kedudukan kita, nggak bawa manfaat itu ilmu, melainkan akan membawa lebih jauhnya seseorang, bukan mendekat kepada Allah, tapi makin jauh daripada Allah. Kenapa? Karena makin jauh terhadap Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena udah 2,5 jam saya ngomong, masih ditunggu di daerah Klender. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.